Bu Vini. Apa kabar? Halo, alhamdulillah. Kalau dengan Pak Azhar benar-benar nih. Kapan terakhir kita bertemu ya? Di Loka mungkin. Di Loka ya, Iya. di Loka. Seminggu yang lalu. Ya, seminggu yang seminggu lalu. ya? Seminggu yang lalu ya, benar. Aduh, karena di modul kita yang ketiga ini rasanya waktu berjalan sangat cepat sekali. Aduh. Asli. Bu Vini, makasih banyak ya Bu Vini sudah hadir ke sini, ke tempat saya. Mohon maaf, saya nggak bisa ngejamu dengan luar biasa. Tapi kenapa saya mengundang Bu Vini ke sini? Saya mungkin ingin mengajak Bu Vini untuk melakukan atau membantu saya melakukan observasi. Seperti itu. Baik Pak Azhar, saya juga berterima kasih sekali menjadi observer itu rasanya juga luar biasa untuk saya ya. Yang saya rasakan itu kalau menjadi observer tidak hanya sebagai peneliti saja ya kalau meneliti, tapi juga dari penelitian tersebut saya juga mendapatkan ilmu baru. Siap. Ya baik sebelum kepada acara Bapak bersama Koci, ada beberapa hal yang ingin saya luruskan dan agar kita sepaham saja ya Pak. Siap Bu. Gimana, yang Bu? pertama saya mau menanyakan rubrik yang kita pakai nih, mau memakai rubrik apa? Baik, kalau untuk rubrik yang kita pakai, kita menggunakan rubrik skala 1 sampai 4. Baik. Seperti itu Bu, nanti formatnya akan saya kasihkan ke Ibu ya untuk rubrik skala 1 sampai 4-nya. Iya, Adapun baik. untuk alurnya kita menggunakan alur Tirta, Bu. Alur Tirta. Seperti itu. Iya. Iya, terima kasih. Yang kedua nih Pak, dalam acara coaching itu ada beberapa kompetensi yang ingin dicapai nih. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam acara sore hari ini bersama Koci? Saya ingin mencoba mengembangkan peran mendengarkan aktif seperti itu Bu. Yang kedua betul sekali. Nah, kalau dari kompetensi yang kedua ini nih secara spesifik Bapak ingin diobservasi di bagian mananya? Bagaimana saya bisa mengimplementasikan prinsip mendengarkan aktif dengan hadir penuh dan merespon pernyataan dari coach seperti itu. Bagus sekali Pak. Tapi kira-kira nih apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak capai tersebut? Nah, adapun indikator ketercapaiannya gitu Bu, saya bisa merespon coach dengan membuat pertanyaan dari hal-hal yang diungkapkan oleh coach itu sendiri. Jadi semacam ada TikTok ketika si coach ini menjelaskan atau menyampaikan, kemudian saya menanyakan ulang seperti itu. Baik, seperti main tenis meja ya, Betul ya. Bu, saling gitu. Ya, jadi bolanya tidak terlempar. Betul. Saat coach memberikan pernyataan, Bapak akan secara langsung melempar pertanyaan dari pernyataan tersebut ya. Betul sekali Bu. Oke, kita sudah satu jalan, satu pemikiran. Bagaimana kalau Bapak langsung panggil saja coach kita? Siap. Okay. Saya panggil langsung Bu ya. Iya, baik. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu Risa. Perjalanan jauh nih. Jauh Masya Allah. dari Sumedang ya? Iya. Lumayan lama. Gimana Bu Risa kabarnya sekarang? Pak, kabarnya kalau fisik sehat, tapi kalau pikiran sebenarnya ini ada yang mengganjal begitulah. Aduh, mengganjal. Ini seru nih kalau nanti kita obrolkan. Bu Risa, nggak waktunya bisa kan ya? Nggak mengganggu waktunya? Enggak sih, enggak. Cuman mungkin ada pertemuan lagi setelah ini. Jadi tapi pingin dulu cerita dan sharing ke Pak Azhar nih. Siap. Tuh, sebelum ada pertemuan yang selanjutnya. Sebelum kita mulai Bu, boleh nggak Ibu jelasin terkait tujuan pertemuan kita ini? Iya betul ya. Saya datang ke sini jauh-jauh pasti ada tujuannya. Jadi Pak Azhar belakangan ini memang ada kegelisahan yang saya rasakan. Ini betul-betul curhat sebagai calon guru penggerak mungkin ya Pak Azhar. Jadi saya merasakan bahwa semakin sini program pendidikan guru penggerak itu saya rasa sesuai dengan jargonnya tuh, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, sebenarnya kalau untuk bergerak dan tergerak itu insya Allah bisa karena mungkin dari motivasi diri kita. Tapi ini untuk menggerakkannya itu yang menjadi apa ya? Ya itulah kegelisahan saya karena menggerakkan itu kan kita harus
ada kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan mungkin dengan komunitas KKG atau komunitas di sekeliling kita begitu ya. Nah itu sebenarnya saya juga baru di sekolah yang sekarang, jadi masih ada rasa tidak percaya diri, masih ada rasa gelisah dan takut kalau menggerakkan itu kayak diseminasi kemarin loh. Itu kan kita butuh rekan sejawat. Ya, betul. Saya takut merepotkan, ngambil waktunya. Nah itu tuh kegelisahan saya tuh. Jadi tujuan datang ke sini tuh pingin minimalnya ada ya gambaran atau solusi ini kegelisahan saya bisa teratasi. Terus solusi secara teknis juga harus seperti apa mungkin ya, itu mungkin tujuan saya datang ke sini. Oke, gitu. itu tujuan Ibu barusan sudah dijelaskan ya. Terkait keberhasilan yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini apa nih Bu? Kira-kira. Jadi keberhasilannya ketika nanti kita sudah sharing, ya minimalnya saya merasa plong mungkin ya, karena sekarang ini berat sekali. Yang kegelisahan yang lagi dirasakan itu sedikit banyaknya kepikiran gitu ya. Ini apalagi modul 3, jangan-jangan ngajak siapa nih? Ngajak kepala sekolah, ngajak pengawas, atau ngajak komunitas. Ya itulah, takut kita merepotkan, takut kita menyita waktu, takut kita gimana ya istilahnya, mereka ada semacam berkorban untuk kita, itu loh yang itulah. Itu yang Ibu rasakan iya benar, itu yang saya rasakan. Siap. Nah sekarang kita coba mengidentifikasi nih Bu, kira-kira dari 1 sampai 10 posisi Ibu baik dari kekuatan dan juga hambatan ada di mana Bu? 1 sampai 10 ya? Boleh. 1 sampai 10 kayaknya kekuatan ada di antara 5 atau 6 deh. 5,5 lah boleh ya. Kekuatan 5,5. 5,5, sisanya kegelisahan saya. Kegelisahan. Iya, boleh Bu ceritakan nggak kekuatan Ibu 5,5 itu seperti apa Bu? Mungkin kalau saya mencoba mengidentifikasi kekuatan itu mungkin diantaranya nih, sambil saya berpikir ya apa gitu ya. Mungkin yang pertama, saya sih sekarang ada komunikasi baik dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menyambut baik ketika saya datang ke sekolah tersebut. Kemudian juga yang kedua, kekuatannya kayaknya saya itu kan ditempatkan di sekolah itu 2 orang, ada formasi 2 orang. Nah formasi yang satunya lagi itu oleh rekan saya, kita hampir seusia. Jadi kayaknya bisa lah saya ada temen gitu, ada temen nggak terlalu sendirian. Mungkin itu ya kekuatan selanjutnya. Kadang-kadang sih di sekolah itu mereka mempercayakan karena sudah kuliah lanjut lagi, kadang-kadang ada kepercayaan lebih dari rekan sejawat kepada Ibu. Iya, tapi ya itulah 5,5 makanya. Tapi hambatannya sekitar 4,5-an itu. Satu. Apa? Saya takut merepotkan. Kedua, takut menyita jam mengajar rekan saya. Kalau misalnya kita ada diseminasi, kita ada kumpul-kumpul lagi, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya ada, mungkin ini kegelisahan saya aja sih, nggak tahu aslinya mereka merasa direpotkan atau enggak, kita nggak tau sebenarnya. Cuman ini kegelisahan saya, perasaan gitu. Ibu Perasaan gitu ya? saya aja, baper mungkin ya. Jadi saya takut dianggap bahwa guru penggerak ini untuk saya begitu. Jadi misalnya takut ada kepikiran mereka berkorban untuk saya saja. Nah takut gitu loh Pak Azhar. Ini menggerakkan itu bisa nggak ya saya menggerakkan komunitas di sekeliling saya gitu loh. Baik, siap. Benar, itu kan moto guru penggerak itu kan ada menggerakkannya. Kayaknya ini modul 3 itu bakal kesana deh. Ini soalnya modul 2.3 juga kan kita sudah melibatkan teman sesama CGP. Nanti yang 3 jangan-jangan ini ke komunitas, ke rekan sejawat dan lain sebagainya. Itu pikiran saya sudah kesana gitu. Jadi gelisah. Berarti Ibu sudah mengklasifikasikan ya, mengidentifikasi 1 dari 10 itu kekuatannya di 5,5, kelemahannya di 4,5. Betul. Baik Ibu. Selanjutnya terkait strategi nih. Gimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu mungkin ya? Seperti itu kira-kira, coba Bu. Mungkin tadi karena Pak Azhar membantu saya untuk mengidentifikasi kekuatan, kayaknya bisa ya dijadikan rencana kali ya. Kayak semisalnya mungkin saya harus tetap berkomunikasi aktif dengan kepala sekolah berarti ya. Karena saya kan
statusnya ya di sana juga beliau adalah mentor saya, atasan saya begitu mungkin ya. Betul. Kemudian yang kedua ya karena misalnya saya itu ada segen nih ke guru senior di sekolah. Gimana Bu? Jadi ya mungkin saya bisa kalau ada apa-apa mungkin saya bisa minta bantuannya ke guru yang seusia dulu nanti mungkin di hire yang guru seniornya bisa minta bantuan kepala sekolah. Itu sih sebenarnya yang ada di pikiran, dan memang mungkin saya butuh dikuatkan nih bahwa sebenarnya guru penggerak ini bukan untuk saya mungkin ya, tapi untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan itu sekali, terus juga untuk semuanya, kayak pembelajaran berdiferensiasi kan sebenarnya bukan hanya materi untuk kita ya, tapi juga ya yang lain juga, guru yang tidak ikutan guru penggerak juga seharusnya bisa tahu, tapi cara nyampeinnya nih masih kayak takut, ini anak kecil udah ngasih tahu takut gitu loh. Nah itu yang masih jadi, itu mungkin hanya perasaan saja Bu bisa ya? jadi tapi setelah diurai begini apa iya ya ini cuma perasaan saja. Tadi Ibu udah menjelaskan strateginya, bagus sekali Bu, menurut saya bagus sekali. Nah, kira-kira strateginya nih Ibu udah sampaikan nih, kira-kira waktu yang tepat nih atau kira-kira waktu yang dibutuhkan buat Ibu menyampaikan itu kapan nih? Karena sekarang lagi libur, mau Ramadan, mungkin nanti kan masuk tuh tanggal Senin ya, tanggal 27. Kayaknya boleh deh tanggal 27 itu saya mulai sharing dengan kepala sekolah mungkin ya, kan udah mulai buka modul baru tuh kayaknya tanggal 27 tuh 3.1 mungkin saya bisa lihat dulu. Nanti saya sharing kepada kepala sekolah dan pastilah kita minta bantuan beliau ya. Makanya mungkin kepala sekolah kenapa diundang ke Loka Karya 0 juga. Kita butuh beliau begitu. Nah, kayaknya insya Allah deh tanggal 27 setelah modul di LMS bisa kebuka, mungkin saya sharing 27 Maret ini 27 Maret inilah. Soalnya ini nggak enak nih tidur kalau memikirkan bahwa masalah tuh nggak enak banget. Baik, siap Ibu. Nah, sekarang tadi Ibu kan waktunya udah, kemudian strateginya Ibu udah keren banget lah. Kalau menurut saya ini ilmu baru juga buat saya gitu ya Bu ya. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu untuk tindak lanjut dari sesi rencana tadi ya. Bentar, kalau dipikir mungkin pertama tentu kepala sekolah ya yang bisa membantu. Yang kedua rekan sejawat mungkin. Jadi kalau di internal kepala sekolah dengan rekan sejawat yang tadi satu angkatan, karena kan kita lebih berani kalau ke temen yang kayak saya, ke Pak Azhar nih, karena kita satu angkatan, jadi beranilah curhat seperti ini. Tapi mungkin saya juga butuh bantuan orang luar, orang eksternal, karena ini berkaitan dengan guru penggerak. Kayaknya saya membutuhkan dukungan dan yang bisa membantu gitu ya, pengajar praktik kita kayaknya bisa. PP-nya. Karena PP itu kan suka ada kunjungan tuh. Kebetulan PP saya itu kan apa ya istilahnya, dulunya guru, kemudian sekarang beliau menjadi kepala sekolah dan berteman dengan kepala sekolah saya. Nah, kayaknya saya bisa deh minta bantuan PP untuk sama-sama menjelaskan bahwa program guru penggerak ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk pendidikan minimalnya ya di sekolah saya, di kecamatan saya begitu ya, untuk semuanya. Kayaknya butuh dukungan dari PP. Satu lagi nih, butuh dukungan dari rekan calon guru penggerak dari timnya. Saling menguatkan kan ya. Betul sekali. Berarti Ibu tadi dari Kepse, kemudian rekan sejawat gitu ya. Kemudian dari PP juga itu bagus sekali, itu lebih apa ya, nanti karena kepala sekolahnya temenan dengan PP juga mungkin nanti lebih enak lagi gitu ya. Betul. Lebih ya kayak kita aja mungkin nanti ya, lebih nyaman lagi lah. Betul, seperti betul. itu. Baik Ibu. Gimana Bu sekarang perasaan Ibu setelah kita ngobrol seperti ini? Ternyata bisa jadi saya menjadi begini ya. Tadi datang ke sini itu kayak bawa beban gitu ya. Saya mau curhat nih ke Pak Azhar gitu ya. Minimalnya didengar lah dulu, tapi tidak hanya didengar, ternyata saya semacam dituntun. Oh iya, solusinya tuh begini ya. Walaupun dalam hati saya, oh iya kayaknya harus begini, tapi butuh dikuatkan. Pak Azhar, alhamdulillah percakapan ini sudah mampu menguatkan saya, dan setidaknya jalan buntu tadi tuh udah mulai ada jembatan-jembatannya. Oh saya harus kesana, berarti iya. Saya merasa lega, ada temen untuk bisa cerita, dan oh iya, klik lah, saya dapat reinforcement dari percakapan ini. Siap.
Berarti manfaatnya itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Makasih banyak loh Pak Azhar. Sama-sama Bu. Justru saya juga di sini belajar apa yang telah Ibu sampaikan barusan jadi pelajaran buat saya karena saya juga sama CGP gitu. Mungkin sama. ada perasaan yang sama, ada pengalaman yang sama juga yang mungkin itu nanti bisa saya coba terapkan di sekolah saya seperti itu. Sama-sama sharing kita ya berarti ya. Betul sekali. Nah, gimana Bu setelah ini untuk selanjutnya? Tindak lanjutnya ke depannya. Mungkin begini Pak Azhar, rencana aksi tadi saya sudah dikuatkan oleh Pak Azhar, nanti saya eksekusi Senin lah, karena Pak Azhar nanya waktu, saya jadi keingetan, iya juga ya harus segera gitu ya. Betul. Nanti ketika saya eksekusi, mungkin tindak lanjutnya saya akan sharing lagi sama Pak Azhar hasilnya gini nih gitu ya, sebagai umpan balik untuk saya, mungkin juga nanti bisa sharing lagi ke depannya. Jadi tindak lanjutnya nanti saya akan sharing lagi dengan Pak Azhar setelah saya melaksanakan rencana aksi yang tadi. Siap Bu. Gitu ya. Ya nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Nggak apa-apa ya. Iya, Saya sharing lagi saya ya. sangat senang sekali kalau seperti itu Bu. Iya tuh kan saya jadi senyum sekarang, ketawa. Ini mau acara selanjutnya itu jadi alhamdulillah untung saya datang dulu ke sini. Jadi acara selanjutnya sekarang Bu setelah ini. Saya harus pamit jadi nggak bisa lama ya. Siap, nggak apa-apa Bu. Tapi untungnya saya datang dulu ke sini, jadi ini bisa dengan lega hati untuk menghadiri acara selanjutnya. Mohon maaf tidak bisa lama ya Pak Azhar. Sama-sama Bu. Justru saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah sharing ke saya, sudah mempercayakan diri kepada saya. Iya, sesama gitu. teman. Iya. Best friend. Siap Bu. Ya, kalau gitu saya pamit dulu Pak Azhar ya. Silahkan Bu. Mohon maaf nanti kita lanjut lagi komunikasi ya. Siap Bu. Selamat sore Ibu, maaf ya. Terima kasih banyak Bu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pada sesi terakhir ini nih ada beberapa hal terlebih dahulu yang ingin saya tanyakan kembali. Siap. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari kompetensi yang dikembangkan itu? Yang sudah saya lakukan, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci, kemudian ada interaksi kontak mata gitu ketika beliau berbicara, saya memperhatikan gitu Bu apa yang disampaikannya, kemudian juga merespon dan juga yang nggak kalah penting saya mengajukan pertanyaan dari pernyataan yang disampaikan oleh Koci itu sendiri seperti itu Bu. TikTok tadi ya? TikTok tadi. TikTok. Oh, TikTok. Betul Bu. Iya baik, kalau boleh saya menambahkan nih ya. Tadi Bapak sudah mendengarkan aktif kontak mata sudah terjalin antara Bapak dengan Koci ya. Nah itu sudah masuk ke dalam standar dari kompetensi mendengarkan aktif tadi. Nah kalau saya simpulkan Bapak sudah fokus pada Koci Bapak. Yang kedua Bapak sudah fokus terhadap tujuan yang Koci bawa. Alhamdulillah. Yang ketiga Bapak sudah sangat komunikatif. Tadi saya lihat Bapak sudah merespon apa yang Koci katakan. Iya, betul, dengan menganggukkan kepala. Itu sangat, kalau saya katakan itu sangat komunikatif, merespon dengan baik. Nah untuk rubrik tadi Pak nih, Bapak kan mengajukan rubrik 1 sampai 4 ya. Saya kira nilainya 4 ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang saya lihat Bapak sudah menuntun Koci dengan sangat baik. Tadi sudah mendapat jalan keluarnya ya. Akan segera dieksekusi. Iya. Segera dieksekusi. Dan yang terakhir saya lihat Bapak sudah menggunakan alur tadi, menggunakan alur Tirta dengan sangat runtut, tidak ada yang terlewat dan sudah berurutan. Itu. Pertanyaan terakhir boleh? Boleh Bu, silakan. Boleh satu lagi. Hari ini Bapak mengembangkan kompetensi yang kedua nih. Kira-kira nanti yang ingin Bapak kembangkan kompetensi yang mana lagi sih? Kompetensi pertanyaan berbobot. Berbobot, wah. Siap. Tantangan yang berat lagi nih. Berat pastinya, Berat. Tapi saya ingin mencobanya Bu. Kalau begitu saya tunggu undangan Bapak untuk menjadi observer lagi nih yang Pak penting ya. Bu Pini jangan bosan-bosan ketika saya undang sebagai Siap, observer. siap membantu. Karena Pak dari yang saya rasakan hari ini saja, selain menjadi observer untuk Bapak, saya juga mendapat ilmu dari percakapan yang Bapak lakukan dengan Koci tadi. Terima kasih loh Pak ya. Iya, siap Bu. Ibu terima kasih Ya, banyak atas sama-sama, waktunya, atas tugas yang diberikan saya kepada Ibu selaku ya, observer. Mudah-mudahan Ibu nggak bosan-bosan lagi nanti ketika saya coba undang. Kalau percakapannya seperti ini saya rasa tidak akan membosankan siap. Pak ya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Ya. banyak sekali lagi ya.
Mungkin Ibu ada urusan lain lagi mungkin. Pasti. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih sekali. Saya tunggu undangan selanjutnya. Siap Bu. Oke.